Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada sore menjelang petang ini, alhamdulillah kita dipertemukan lagi dengan kelas grafis 2017 sore ya. Masih dengan nuansa kuliah online ya. Jadi kita tetap bersabar dalam menjalani kuliah online ya. Kita tetapkan niat kita ya, kita kumpulkan niat, tekad, dan kumpulkan kuota yang utama ya. Karena kuliah online hanya bisa terjadi kalau kita punya kuota. Ya, tidak masalah. Saya yakin kelas sore ini sudah sambil bekerja, jadi punya penghasilan tersendiri. Ya, untuk saat ini juga saya mengajar masih dari rumah ya, tidak dari kampus. Kalian juga belajar dari rumah. Kita sama-sama dari rumah, dihubungkan dengan aplikasi, kita bisa menyelenggarakan kuliah online dengan lancar. Tentunya ini kita sangat bersyukur ya, teknologi sekarang semakin canggih, sehingga kemudahan-kemudahan ini banyak kita dapatkan. Ya. Baik, langsung saja untuk sore ini saya sebetulnya mau membahas tentang kuliah Sistem Informasi Geografis ya. Karena dari kelas ini baru 2 yang mengumpulkan tugas, yaitu ada Mas Badri. Terima kasih Mas Badri untuk semester ini, semoga bisa tetap aktif ya. Tidak seperti semester kemarin ya. Saya harap partisipasinya, karena kalau Mas Badri tidak aktif ini temannya tinggal 2 ya. Ya kasihan, kemana-mana berdua, laki-laki semua sisanya. Nah itu. Jadi mohon Mas Badri bisa mulai sekarang aktif lagi ya. Nah, kalaupun tidak bisa masuk kuliah karena terlalu sibuk, yang penting tugas nanti mengerjakan. Ya, izin tidak bisa kuliah, tugas selalu ada di Edmodo ya. Jadi perincian tugas ada, silakan dikerjakan. Oke, untuk yang kemarin, GIS yang pertama kita adalah menampilkan peta daerah. Nah, peta kabupaten, salah satu dari kabupaten kota di Jawa Tengah, saya membebaskan Anda menggunakan peta yang mana. Nah, saya akan mengulas lagi untuk yang kemarin, supaya ini semua bisa, tidak hanya 1-2 orang yang bisa. Bahkan dari 2 yang mengumpulkan kemarin, yang sangat tepat lengkap filenya baru 1 saja ya. Ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, kita buka saja. Ya, saya share screen dulu. Oke. Ya, bisa dilihat ya ini ya. Kemarin yang sudah masuk, yang pertama atas nama Imron Mazadi. Yang kedua atas nama Rembang, Bahtiar ya. Imron ini betanya Banjarnegara, yang Bahtiar ini Rembang. Alasannya kenapa ini? Imron, alasannya kenapa mengambil peta Banjarnegara? Alasannya apa? Itu Pak, temanku ada yang rumahnya Banjar. Hah? Biar tahu aja sih. Itu aja. Temanku ada yang rumahnya. Gara-gara temennya rumahnya Banjar, dia pakai Banjarnegara. Jangan-jangan ini bukan temen ya, calon ini mungkin ya. Jadi ada kalanya ada saatnya dia akan pindah ke Banjarnegara, bisa jadi. Ya. Terus Bahtiar kenapa menggunakan peta Rembang? Alasannya apa? Biar tahu daerah situ aja, Pak. Kenapa? Kamu mau cari jodoh orang situ juga? Ya. Waduh, Ya. belum ada, Pak. Oh belum ya, nggak apa-apa. Jadi nantinya peta ini kita lanjut ya sampai ke pembuatan KOP, ada logo kabupaten, logo kota, kemudian kita bikin titik-titik tertentu ya, titik pusat kota misalnya, alon-alonnya di mana. Kemudian kita cari beberapa saja perwakilan. Oh misal kalau di Semarang kan ada Simpang 5, kemudian ada Tugu Muda, ya ada Lawang Sewu. Kita cari titik-titik tertentu saja. Lalu kita buat petanya beserta legenda petanya. Nah, lengkap nanti. Nanti arahnya ke sana di pertemuan berikutnya. Untuk ini saya mau mengulas kembali karena saya pengen
di dasarnya, di penampilan petanya itu semua bisa dulu. Nah, perhatikan di sini. Di tempatnya Imron, perhatikan. Dan ini kelihatan nggak ya? Saya besarkan aja. Oke, seperti ini. Ini yang punyanya Bahtiar. Oh iya. Kira-kira bedanya apa? Imron sama Bahtiar? Bedanya File apa? GIS-nya, Pak. Nah, Itu punya aku nggak ada file itunya, GIS-nya. nggak ada file GIS-nya ya. Jadi yang punya Iya. Imron yang di-copy hanya SHP-nya. Sedangkan di Bahtiar dia mengcopy file GIS dan quantum GIS dan SHP-nya. Nah, ini saya buka dulu yang benar ya. Nanti saya buatkan pembenaran dari punyanya Imron. Saya akan membuka punyanya Bahtiar. Saya klik 2 kali. Kita tunggu proses. Ya. Sebetulnya quantum GIS ini termasuk kategori software yang berat. Jadi kalau komputernya kurang tinggi speknya, tentu agak lambat ya. Karena ini tergolong software yang berat. Oke, kita tunggu dulu. Ya. Ini Mas Badri setelah ini untuk minggu depan wajib mengumpulkan ya. Ini masih saya toleransi. Oke. Nah, lihat di sini. Di sini sudah langsung muncul peta SHP Rembang ya. Lengkap dengan nama kecamatan sesuai yang saya contohkan kemarin. Ya. Terus bedanya kalau yang punyanya Imron bagaimana? Nah, kalau punya Imron ini saya tidak bisa membuka langsung di sini ya. Karena di sini tidak ada file quantum GIS-nya. Tapi bisa nggak ini dibuka? Jawabannya adalah bisa. Caranya ketika saya membuka quantum GIS, nah ini saya anggap saya buka baru aja ya, baru. Oke, diskat. Kosong semua ya. Nah, ini bukan sulap, bukan zir, ini kosong. Saya akan memasukkan file SHP punyanya Imron. Ya, untuk memasukkan file SHP, saya menggunakan ini, tambahkan layer vektor, sama seperti langkah kemarin ya. Oke, saya navigasi, ya, saya cari punyanya Imron. Banjarnegara, bagian yang SHP yang saya ambil. Di sini terdeteksi AutoCAD Shape Course. Open. Lihat yang terjadi. Petanya muncul, tapi dia satu warna. Dan saya harus men-setting ulang ya. Seperti kemarin. Ini saya harus klik kanan, kemudian propertinya saya buka. Single simbolnya saya ganti di kategorikan. Kolomnya kecamatan, klasifikasi. Nah, ini belum selesai. Saya harus menampilkan labelnya ya, kolomnya. Label, kemudian saya isi show label. Labelnya adalah label kecamatan. Nah, jadi punyanya Imron itu bisa saya buka dengan beberapa langkah. Beda dengan punyanya Bahtiar, hanya langsung dengan satu langkah itu bisa terbuka. Nah, supaya ini bisa saya buka satu langkah, caranya bagaimana? Nah, proyek quantum GIS-nya ini di atas, kiri atas ada project, kita simpan. Ya, atau simpan sebagai. Saya cari foldernya Imron. Ya, ini foldernya Imron, saya beri nama Imron Peta Banjarnegara. Oke, saya simpan. Nah, saya close di sini. Hilang ya. Saya buka foldernya. Nah, ini punyanya Bahtiar masih tetap, punya Imron ini ada tambah satu file. Nah, ini quantum GIS. GIS Imron Peta Banjarnegara. Ini saya klik 2 kali, saya buka. Ya, kita tunggu. Ya. Kita tunggu beberapa saat, nanti yang terbuka apa?
Saya oke. Nah, otomatis terbuka sesuai yang apa yang kita harapkan. Nah, jadi maksud saya kemarin tugasnya itu seperti ini ya. Jadi kita kopikan semua, baik file SHP maupun file Quantum GIS-nya. Sehingga dalam sekali buka itu sudah saya bisa melihat, oh ini peta Banjarnegara, ini nama-nama kecamatan. Nah, untuk minggu depan kita lengkapi dengan titik pusat kota. Nanti kita sambil nyontek peta aslinya ya. Oh titik pusat kota di sini. Kemudian kita beri bingkai, kemudian kita beri logo, legenda peta, dan lain sebagainya. Ada logo kabupaten kotanya. Ya. Itu. Sampai sini ada pertanyaan masalah tugas kemarin? Badri? Badri bagaimana? Badri, khususan ini? Ya? Yang dulu ya, serius ya. Kamu itu sebetulnya pandai ya, jadi mudah mengikuti arahan. Ya. Pengalaman semester kemarin beberapa kali pertemuan, saya akui kamu bisa menangkap dengan cepat ya. Tapi sayangnya terlalu sibuk dengan jobnya sehingga jarang masuk, itu aja. Jarang masuk dan tidak mau tahu. Terus jarang masuk, tidak mau tahu ada tugas apa, ada kuliah apa, tidak mau tahu. Ya ini yang susah ya. Di satu sisi sukses jadi pengusaha ya, di sisi yang lain berat jadi mahasiswa. Jadi untuk semester depan bisa diperbaiki. Ya, Badri ya. Oke, ini online ya Badri, nanti dilihat banyak orang ya. Seksinya banyak. Ya, nggak apa-apa. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan mengulangi proses penampilan peta daerah. Saya akan mengulangi proses dari awal supaya ketika Anda mendapatkan tugas lagi seperti ini langsung tepat tanpa coba-coba ya. Ya, sebelumnya saya cek dulu untuk file SHP-nya. Ini saya hapus. Saya ambil file SHP yang masih ekstrakan. Jadi file yang saya share kemarin di Edmodo ini biarkanlah terzip ya. Jadi ketika sewaktu-waktu rusak atau tidak kita pakai mengambil satu bagian, kemudian kita lupa untuk menyimpan atau kita tidak sengaja menyimpan, maka bagian yang lain akan hilang. Nah, ini biarkan masih. Jadi ketika mau saya pakai, saya ekstrak kembali. Oke. Ya, seperti ini. Ya, saya akan membuat dari awal secara tepat. Saya masuk di tugas 1 KGS. Nah, pertama kali yang saya lakukan adalah membuat folder baru. Kemarin ini tidak saya jelaskan masalah folder karena saya anggap bisa, tapi ternyata dalam prosesnya ada yang bingung ya. Jadi kita membuat folder dulu yang pertama. Lah, folder ini diberi nama. Misal, namanya saya ya. Salikan Kudus. Nah, seperti ini. Jadi nanti file Quantum GIS yang saya buat, baik file mentahnya maupun SHP-nya, saya masukkan dalam folder peta Kudus. Oke, saya copy di sini. Kemudian saya membuka Quantum GIS, membuka baru. Nah, langkah pertama yang saya lakukan pada saat ini kosong adalah saya menyimpan dulu. Project, simpan. Ini masih kosong ya, belum ada apa-apanya. Dari tadi membuka baru, saya simpan. Saya simpan di mana? Saya simpan di folder yang sudah saya buat terlebih dahulu. Nah, foldernya peta Kudus. Nah, saya tulis di sini adalah peta SHP Kudus. Oke. Kemarin saya mencontohkan Kendal, hari ini Kudus ya. Bukan berarti pelimpan, supaya tidak sama dengan yang kemarin ya. Kita coba peta Kudus. Save. Oke. Berarti ini saya sudah berhasil menyimpan file Quantum GIS di folder peta Kudus. Untuk membuktikan saya buka foldernya. Nah, oke, bisa dilihat di sini sudah ada file QGIS.
namanya peta SHP Kudus. Jadi sudah aman, ya kan? Baru kita buka peta SHP Jawa Tengah. Ya, peta SHP Jawa Tengah. Caranya kita masuk di kiri atas, ada tambahkan layer vektor. Ya, sumber datasetnya kita navigasi, kemudian kita cari untuk peta Jawa Tengahnya. Oke. Nah, di sini ya. Kita pilih yang SHP, AutoCAD Shape Source. Ya, open. Open. Nah, ini sudah ada masuk peta Jawa Tengah. Ini tidak saya simpan dulu SHP-nya, tapi saya akan mengambil peta Kudusnya dulu. Caranya kita ubah dulu propertinya ya. Klik kanan, kemudian properti. Oke, Mas Badri, perhatikan ya. Ini mengulang langkah kemarin. Klik kanan, properti. Single simbol kita ganti dikategorikan. Kolomnya saya ganti kolom kabupaten. Oke, jadi yang pertama adalah dikategorikan. Yang kedua kolomnya kabupaten. Yang ketiga klik pada klasifikasi. Nah, di sini akan muncul nama-nama kabupaten atau kota se-Jawa Tengah. Lalu saya klik OK. Nah, ini sudah mulai terpecah per bagian. Yang akan saya tampilkan hanya peta Kabupaten Kudus. Maka di sini drop-down-nya saya klik, saya cari Kudus. Nah, yang mau saya aktifkan justru akan saya sembunyikan dulu. Seperti ini ya. Oke, ini bagian Kudus hilang. Perhatikan, hilang ya. Nah, setelah Kudusnya nggak ada, kita seleksi semuanya ya. Nah, kita pakai pilih fitur berdasarkan wilayah. Saya seleksi. Nah, untuk menghapusnya, saya klik toggle edit di sini ya. Toggle untuk mengedit, klik. Maka ini akan aktif warna merah. Nah, setelah aktif warna merah, saya tekan delete pada keyboard. Del. Nah, semua ini akan terhapus, kecuali Kudus, karena Kudus saya sembunyikan ya. Ini saya aktifkan lagi Kudus. Nah, ini masih ada bintik merah karena toggle-nya masih aktif. Ini saya nonaktifkan toggle-nya. Ya, save. Ya, nah ini peta Kudus sudah tampil. Baru setelah ini, saya save as. Perhatikan, save as-nya posisi di sini. Di batas kecamatan ini saya klik kanan, kemudian simpan sebagai. Ya, bukan di atas, bukan, tapi di sini ya. Klik kanan, simpan sebagai. Lalu file name-nya saya navigasi. Saya cari folder yang sudah saya buat tadi ya. Oke, peta Kudus. Nah, di sini. Di sini saya tulis peta SHP Kudus. Save. Saya oke. Di sini akan muncul dua peta. Nah, yang bawah ini tidak terpakai, saya hapus saja. Klik kanan, buang. Oke. Ya, sampai sini paham ya. Saya cek di foldernya. Nah, di folder peta Kudus sudah ada file Quantum GIS dan peta SHP. Seperti ini. Oke. Ya, ini sebelum saya lanjutkan, saya break sebentar, ada adzan maghrib ya. Saya break sebentar, akan saya lanjutkan kembali. Ya, tetap berada di tempat. Sebentar lagi kita lanjutkan. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih. Saatnya adzan maghrib ya, kita berhenti sebentar. Baik, kita lanjutkan, masih tinggal sedikit. Ya, jadi ini tadi langkah urutan membuat file SAP mulai dari membuat folder baru. Jadi saya mulai dari membuat folder baru seperti ini sehingga hasilnya tepat, tidak ada kesalahannya. Ya, jadi bikin folder baru, kemudian bikin membuat project project Quantum GIS baru disimpan di dalam folder tersebut. Nah, baru nanti file SAP-nya diklik kanan, simpan sebagai, masukkan dalam folder yang kita buat tadi. Nah, otomatis yang tadi Jawa Tengah tidak dipakai dibuang ya. Klik kanan, buang. Oke, berarti tinggal satu peta SAP Kudus kalau di sini ya. Ya. Kalau sudah jadi ini, maka ini kembali ke langkah yang tadi ya. Saya mengulang lagi, klik kanan, properti, kemudian single simbolnya dikategorikan, kolomnya kecamatan, klasifikasi, klik. Ya. Oke. Kemudian labelnya di sini, opsi pelabelan layer, kita klik.
Kemudian lihat sebelah kanan. Show label for this layer. Label with kecamatan. Oke. Ya. Ini sudah jadi. Kalau sudah jadi, kita simpan. Nah, simpan, proses. Ya. Kalau sudah, kita close. Oke. Nah, kita coba cek folder yang kita buat tadi. Di sini. Nah, ini ada Imron, ini ada saya, ini ada Bahtiar. Untuk Bahtiar sudah benar, Imron sudah saya benarkan. Ya, untuk saya ini saya coba buka peta SHP Kudus. Oke, kita tunggu beberapa saat. Ya. Jadi untuk membuat mengoperasikan Quantum GIS memang butuh ketelitian ya. Oke. Nah, ini sudah jadi. Ya. Tanpa saya setting apapun, kita buka filenya, otomatis sudah jadi seperti ini. Ya. Nah, ini kalau mau nyoba-nyoba, ini misal dipecah per lebih kecil lagi, bisa nggak ke desa? Nah, kita cek dulu. Propertinya ada nggak di sini desa? Tidak ada, berarti paling minimalnya kecamatan. Kalau di sini filenya ada desa, kita bisa memecah lagi menjadi desa-desa. Nah, ini kebetulan file yang saya download paling kecil di wilayah kecamatan. Berarti tidak bisa kita ambil di desa, kecuali kita bikin sendiri. Oke, saya aktifkan mikrofonnya semua. Ya. Baik, silakan ada pertanyaan yang masih bingung atau yang lupa caranya bagian yang mana? Akan saya ulangi lagi ya. Pak, mau tanya, Ya. untuk di file saya yang kemarin saya buat live, itu di kikisnya, Pak. Kurang jelas suaranya. Kamera mana ya? File yang kemarin? Yang file saya kirim kemarin, yang di WinRAR-nya itu kan kalau di sini tuh ada Pak, apa namanya, file kikisnya tuh ada, tapi kok di situ kok nggak ada ya? Atau saya salah ngopi nah itu. Salah ngopi mungkin. Jadi waktu ngopi dimasukkan dalam satu folder dulu. Ya. Coba saya lihat dulu. Itu masuknya Banjarnegara RAR Asif. Ya. Atau mungkin salah ngopi ya. Ini di tempat saya nggak ada. Ya. Padahal niatnya sudah benar itu ya. Ya, ini soalnya yang saya kirim, yang saya lihat WinRAR tidak ada kikisnya soalnya. Ini kan kayaknya kok kemarin ada tapi kok nggak ada ya. Oh iya. Makanya langsung saya cek kok ternyata di sini ada. Di situ ada ya. Oke. Iya. Kalau itu di luar saya, jadi ini kebetulan tidak ada, atau mungkin saya ngopinya hilang ya, saya tidak tahu ya. Jadi intinya punyamu sebetulnya sudah tepat, cuman kebetulan saya ekstrak tidak ada gitu ya. Oke. Atau mungkin ini ya, ini GGZ, beda lagi. Beda. Ya. Kemungkinan proses ekstraknya yang kurang. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau itu kan non teknis ya, bukan masalah softwarenya, tapi mungkin hanya kesalahan copy aja. Jadi secara garis besarnya sebetulnya sudah benar. Hanya ketika proses copy-nya yang kurang tepat sehingga tidak sampai di sini. Mas Badri, kira-kira apa yang ditanyakan? Ini saya kasih pelayanan Mas Badri ini. Gimana, Mas? Mas Badri, sudah bisa ya? Namanya dekat musuh lah, siapa yang dekat musuh? Badri.
bertanya lagi, silakan angkat tangan, aktifkan mic-nya. Ada? Saya sudah cukup. Sudah cukup ya? Ya. Kalau cukup, ini saya akhiri untuk sesi kuliah Sistem Informasi Geografis. Ya, untuk selanjutnya kita membuat peta menyempurnakan peta menjadi peta yang cetak. Ya, ini nanti arahnya yang pertama kita peta cetak dulu, lengkap dengan legenda peta dan lain sebagainya ya. Nanti seterusnya kita arahnya ke pembuatan WebGIS ya. Jadi malah saya kepengennya nanti bisa bikin WebGIS. Siapa tahu nanti ada yang berminat dan digunakan sebagai skripsi ya. Alangkah lebih baik gitu. Jadi karena kemarin saya bilang masih jarang atau bahkan kalau saya lihat di Kendal itu belum ada yang skripsi dengan tema GIS. Meskipun jurusannya desain grafis, boleh ya boleh karena diajarkan di kampus. Jadi skripsi adalah salah satu pengembangan dari pengajaran yang sudah disampaikan di kampus selama masa studi ya. Jadi wajib menggunakan software utama atau kalau di grafis kan bikin project ya. Project utamanya harus menggunakan software yang diajarkan di kampus ya. Jangan menggunakan software-software instan yang tidak diajarkan di kampus. Kecuali software itu hanya untuk pendukung saja. Kalau yang utama tidak boleh ya, harus yang diajarkan di bangku kuliah atau di kampus. Ya, kemarin saya sempat ketika menguji skripsi ada yang menggunakan software selain yang diajarkan di kampus dan itu salah ya. Yang betul kita pakai apa yang kita ajarkan, kita tekuni salah satu sesuai dengan bidang yang kita sukai ya. Yang suka video, fokuslah di video ya. Jadilah editing video yang profesional. Dimulai dari pemakaian video untuk skripsi. Jadi semua mahasiswa itu arah profesional itu dimulai dari skripsi ya. Skripsinya ngambil apa? Nanti ke depan itu pasti mengerucut ke sana ya. Jadi tidak mungkin mahasiswa lulus itu harus bisa semua mata kuliah, harus mahir semua itu tidak. Minimal kita pernah mempelajari dan menguasainya. Ketika nanti dibutuhkan, kita ketika sudah pernah dapat materi, itu belajar sedikit pasti sudah bisa lagi. Jadi, dan tidak mungkin kita mengingat semua materi kuliah yang kita dapatkan. Tidak mungkin ya. Karena kemampuan mengingat daya ingatan kita kan terbatas. Kalau lama kita nggak pegang, pasti lupa. Contohnya ya, saya juga pribadi seperti itu ya. Saya lama nggak pegang GIS ya juga lupa. Saya harus membuka lagi, belajar lagi. Kecuali software dasar yang sering kita gunakan ya, terutama editing foto sama edit vektor ya. Ya, spesifik lagi Corel dan Photoshop. Hampir tiap hari kita pakai, jadi kemungkinan lupanya sedikit ya. Kecuali di tertentu, di teknik-teknik yang membutuhkan ketelitian tingkat tinggi. Ya, baik. Begitu untuk kuliah hari ini. Terima kasih perhatian dan kerjasamanya. Kita bertemu kembali di kuliah yang lain ya. Ini sudah hari Jumat. Ya, sampai ketemu di hari Senin ya, dengan mata kuliah yang berbeda. Terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.